Shalom, shalom buat seluruh saudara-saudaraku yang ada di Amerika khususnya. Dan biarlah pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan firman itu adalah Yesus Kristus. Ya, saya minta slide pertama saya tolong ditampilkan. Nah, saudara, saya awali dengan sebuah kata mitigasi. Mitigasi Inggrisnya kan mitigation, ya. Mitigasi adalah serangkaian usaha manusia untuk mencegah keadaan tidak menjadi lebih buruk. Baik itu dalam bentuk fisik, baik itu dalam bentuk pengetahuan, kesadaran maupun kemampuan manusia. Jadi usaha manusia supaya mencegah tidak menjadi buruk. Nah, makanya ada istilah mitigasi bencana. Ada istilah mitigasi pandemi COVID-19. Lalu kemarin saya baca berita Israel yang lagi ribut, ya. Saya membaca dia diserang 500 roket ya dari Hamas. Dan 500 itu bisa dihalau, bisa dikendalikan, bisa diatasi. Nah, bagaimana Israel mengatasi serangan 500 itu? Saya membaca dia punya sebuah perangkat yang disebut Iron Dome. Jadi kubah besi. Ya. Iron Dome ini dahsyat, saudara. Ini untuk melindungi masyarakat rakyatnya Israel. Ya. Dan saya kagum, Israel itu hanya ada kira-kira 9 juta lebih sedikit, ya, 9 juta manusia, ya, enggak banyak, saudara. Jakarta aja lebih dari 10 juta, ya. Tapi dia punya sebuah pertahanan yang luar biasa, sehingga dengan serangan 500 roket itu dia bisa aman. Dan saya baca terus, ternyata kemampuan Iron Dome itu sampai mampu menahan puluhan ribu serangan. Ini yang saya sebut, dia punya mitigasi. Dia punya air raid mitigation atau rocket attack mitigation. Ya. Nah, dengan istilah mitigasi ini, sesungguhnya ini juga berlaku bagi kehidupan orang percaya. Ya, kita anak-anak Tuhan itu harusnya juga punya mitigasi. Makanya harusnya setiap orang percaya itu dirinya siap dengan spiritual mitigation. Ya, mitigasi rohani. Sebab apa? Manusia hidup ini adalah perjalanan. Tapi perjalanan manusia ini adalah perjalanan pertempuran terus. Terjadi peperangan-peperangan terus. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Saudara, di dalam Roma 7 ayat 19, coba kita renungkan sejenak. For the good that I want to do, I do not do. But I practice the very evil that I do not want. Jadi manusia ini, dia ingin lakukan sesuatu yang baik, tapi yang dikerjakan yang nggak baik. Maunya ada yang baik dia lakukan, tapi yang terjadi adalah yang tidak baik. Inilah yang saya sebut pertempuran terus-menerus di dalam diri manusia. Itu saya kasih gambar, ya, dalam otaknya itu ada 2 ekor anjing, ya, anjing putih, anjing hitam, ya. Jadi ini saling tempur terus, baik orang-orang yang beriman Kristus maupun yang tidak. Manusia itu terus begini. Nah, tergantung sekarang, menang anjing hitamnya atau menang anjing yang putih. Nah, tentu anjing yang lebih sehat, anjing yang lebih kuat, dia yang menang. Manusia itu artinya apa, saudara? Manusia ini punya sisi gelap. Ya, semua orang, termasuk yang sudah Kristen, yang punya iman Kristus. Ada sisi gelap manusia. Dan janganlah sisi gelap ini yang menguasai hidup kita. Bila perlu, jangan muncul sisi gelap ini. Nah, itu yang saya sebut, disinilah kita perlu mitigasi rohani.
Jadi ada upaya-upaya, ada langkah, ada yang kita kerjakan supaya kita ini siap menghadapi sesuatu yang menantang kita. Ya. Pertempuran di pikiran ini terus terjadi. Oleh sebab itu, siapa meremehkan terhadap mitigasi rohani, dia pasti seringkali manusia gelapnya yang lebih muncul. Nah, next slide. Hari ini saya sedikit mengikuti ada rasisme di Amerika. Ya. Jelas kalau rasisme ini kan bertolak belakang dengan firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 8 dan 9. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Orang rasis itu membedakan. Dan rasisme ini belakang hari sedikit muncul di Singapura. Ya. Di Singapura itu, pemerintah Singapura hari ini khawatir sekali jangan sampai rasisme ini menjadi melebar. Ada orang India, hanya karena maskernya diturunkan saja, itu ditendang. Ini wanita India, ditendang dadanya. Tidak peduli dia. Dipukuli, ditendang. Nah, pemerintah Singapura antisipasi ini, jangan sampai rasisme ini muncul. Ini yang saya sebut, sisi gelap manusia itu kalau muncul mengerikan. Ya. Nah, di Indonesia saya kasih contoh hari ini. Mitigasi COVID. Mereka sudah ngatur dengan baik. Ya. Prosesnya, jadi di manajemen ini secara baik. Tapi tetap aja juga bobol. Saudara. Contohnya yang kejadian di Medan. Ya. Bagaimana mereka bisa memalsu semua alat-alat antigen swab itu yang bekas, mereka pakai ulang. Berarti sudah ada korban dari masyarakat. Ya. Mereka pakai ulang, tujuannya apa? Inilah sisi gelap manusia. Tujuannya supaya dia dapat untung. Satu hari bisa 30-35 juta. Nah, sistem yang baik tidak menjamin. Kenapa? Karena manusianya. Ya. Manusia ini selalu punya sisi gelap. Indonesia sudah ngatur mitigasi COVID. Supaya orang-orang asing yang masuk selalu diisolasi dulu, ya. Tapi faktanya banyak orang asing masuk bisa lepas. Ternyata manusianya yang terima sogok, dikorup, ya, sehingga dia bisa bebas. Nah, sistem yang sudah bagus, tapi tetap menjadi rusak karena manusianya. Firman Tuhan itu ngatur kehidupan manusia sempurna, ya. Tuhan itu ngatur sempurna sekali tentang dunia ini. Tetapi menjadi rusak karena siapa? Karena manusianya, saudara. Next. Maka sebab itu saya ngajak kita semua malam hari ini di Amerika, pagi ini di Indonesia, ya. Kita sebetulnya ini back to basic, saudara. Ya. Kita akan belajar from upstream to downstream. Kita belajar untuk understanding the process. Dari hulu ke hilir. Ya, saya ulang saudara ya. Proses ini penting. Ini basic sebetulnya. Dari hulu ke hilir. Kalau kita mengerti proses ini dengan baik, maka saya yakin dia punya mitigasi rohani yang bagus. Ya. Next, sebelum masuk kepada inti pembahasan, saya ajak saudara mengenang sedikit kepada tokoh ini. Ya. Salomo. Orang yang berhikmat. Pada awalnya dikatakan dia manusia berhikmat, luar biasa. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, ternyata dia mengalami goncangan-goncangan, kerusakan-kerusakan yang cukup fatal. Sampai dia, orang menjadi bertanya, katanya berhikmat kok bisa begini ya dia ya. Nah, ya. Saudara, ada apa ini? Ada sisi gelap manusia, saudara. Ayat ini yang menunjukkan
bahwa inilah kerusakan daripada seorang Salomo. Ya, saya baca, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendaki. Mata yang punya keinginan apapun yang dimaui, ya, dia tidak merintangi. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena jerih payahku, itulah buah jerih payahku. Rupanya ini yang membuat persoalan, kerusakan-kerusakan dalam kehidupan Salomo. Ada apa itu? Nah, saudara perhatikan yang saya kasih merah. Ya. Tidak merintangi mata dari keinginan apapun yang dikemau. Mata. Ya. Oleh sebab itu, di bawah saya kasih tombol merah. Sebenarnya manusia itu sudah dikasih alarm. Saudara, saya, kita semua manusia, itu dikasih alarm. Alarm ini penting sekali. Tinggal setiap orang ini peka enggak kepada alarm. Ya, nah saudaraku, mari kita akan melihat slide yang berikutnya. Inilah manusia. Ya, manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kalau semuanya baik, maka manusia itu sehat. Ya, artinya manusia itu utuh, sehat, baik. Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau manusia itu mati, pada kemana 3 hal ini? Jelas, Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah, seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya, sisi tubuh lenyap. Ya. Fisik lenyap. Roh manusia kembali kepada yang punya. Kepada Tuhan. Kepada Allah kita. Tubuh, roh. Ini sudah terjawab. Persoalannya, jiwanya kemana? Next slide. Jiwa manusia di Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, sama seperti manusia ditetapkan, mati hanya 1 kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Orang hidup di dunia seringkali mengatakan, hidup sekali aja kok takut. Saya berpikir, apakah benar hidup itu hanya sekali? Alkitab menyatakan, yang sekali itu mati. Mati itu sekali. Tetapi kita nggak bisa mati. Cuma berpindah saja, akan hidup terus. Apa kaitannya dengan jiwa ini? Di dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang mati berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih payah mereka. Karena, nah ini saudara perhatikan, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Artinya selama hidup, apa yang dia perbuat, itu enggak hilang. Itu akan menyertai mereka terus. Segala apa yang diperbuat, karena iman percayamu kepada Yesus, kau setia, maka kesetiaanmu ini akan menyertai engkau. Tapi kapan? Lo terus ini. Ya. Kalau perbuatanmu rusak di muka bumi ini, yaitu menyertai engkau sampai kapan terus. Makanya disebut jiwa manusia itu akan menghadapi penghakiman. Bagi orang-orang yang tidak taat setia, dia akan menerima penghukuman. Tapi bagi orang yang taat setia percaya Yesus, maka dia akan siap menerima upahnya. Saudara, sekali lagi saya katakan, tubuh mah lenyap, nggak persoalan. Roh juga nggak persoalan, karena roh kembali kepada yang punya. Tapi jiwa manusia akan jadi. Oleh sebab itu, next slide. Mari saudara kita
taruh perhatian kepada perkara-perkara ini. Ya, ini kan basic. Nah, tubuh manusia, percayalah, tubuh itu nggak bisa apa-apa. Tubuh manusia itu cuma nurut. Matanya Salomo, dia perintahkan lihat apa, itu mah cuma nurut mata itu. Mulut perkataan kita, keluar apapun, itu cuma nurut. Telinga mau mendengar apa, cuma nurut. Kaki mau melangkah kemana, itu hanya nurut. Tanganmu bertindak, nurut saja. Saudara ingat Paulus waktu belum bertobat. Dengan karakter aslinya yang pemberani dan keras. Tangan dia dipakai untuk aniaya orang. Ya, nah fisik ini nggak bisa apa-apa. Ini cuma nurut. Artinya apa? Tubuh itu atas perintah. Ya. Nah, perintah siapa? Yang memerintahkan itu adalah jiwa manusia. Maaf ya, jiwa itu pikiran saudara, emosi saudara, dan kehendak saudara. That is jiwa. Ya. Nah, rupanya memang persoalan manusia itu ada di sini. Nah, kalau tubuh terlalu capek, tubuh bisa letih. Ini berbahaya. Tubuh yang letih akan sakit. Semua manusia. Oleh sebab itu, solusinya tubuh harus istirahat. Obat yang paling tepat, tubuh itu rest. Nah, tetapi jiwa manusia pun itu juga bisa capek. Jiwa manusia bisa rontok, bisa letih lesu. Ya, dan ini lebih berbahaya daripada tubuh. Contoh, kalau orang sampai terjadi perceraian, ya, pisah, keluarga berantakan. Keputusan itu muncul karena apa? Apakah karena tubuhnya lemah? Bukan, saudara. Karena jiwanya tertekan, jiwanya lemah, jiwanya letih. Pikirannya nggak bisa mikir lagi. Mungkin hatinya, perasaannya sudah hancur, nggak kuat. Maka keputusannya itu memerintahkan mulut menyatakan cerai. Nah, saudara, tubuh itu cuma ikut saja. Perintah semua dari jiwa. Jadi bahaya sekali kan, kalau jiwanya nggak beres, maka tubuhnya ikut nggak beres. Oleh sebab itu, jiwa manusia yang letih lesu, jiwa yang lemah, harus ada solusi. Solusinya apa? Take rest, sama. Istirahat. Nah, persoalannya, istirahatnya orang itu beda-beda mengenai jiwa manusia ini. Ya, nanti kita lihat cara apa manusia itu bisa rest tentang jiwanya. Next slide. Saudara, dari Amsal 4 ayat 23 sudah diingatkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati di sini itu menggambarkan jagalah pikiranmu, perasaanmu, dan kemauanmu atau kehendakmu. Itu kau jaga baik. Bahkan istilah segala kewaspadaan itu artinya begini. Jagalah hatimu itu melebihi dari apa yang kau anggap paling penting dalam hidupmu. Kalau orang menganggap paling penting adalah anak, bagi saya anak adalah nomor 1. Maka ayat ini mengajarkan kita, jaga hatimu melebihi kau jaga anak. Kalau bagi saudara, nomor 1 utama adalah aset saya. Segala kekayaan prestasi saya. Maka ayat ini ngajarin, jaga hatimu melebihi kau jaga aset. Ya. Nah, ini yang peringatan buat semua manusia. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, masalahnya tidak semua orang pintar menjaga hati. Tidak semua orang juga mampu menjaga hati secara baik. Ya, maka itu kan saya katakan di awal, mitigasi rohani sangat-sangat penting. Next slide. Saudara, Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Daud
menyatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Lalu dia ulang lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. 2 kali pernyataan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. Waktu Daud menyatakan ini, jiwa dia, pikiran, perasaan itu tertekan. Dia ada takut, ada tidak nyaman, ada perasaan khawatir yang hebat. Tapi coba pikir renung sejenak. Dia sanggup dengan perkataannya. Artinya gini, hei jiwaku yang khawatir, yang takut, yang sedih. Ayo memuji Tuhan. Gitu, ya. Dia sanggup memerintahkan jiwanya supaya jangan sedih dong, jangan takut dong. Puji dia dong. Saudara, ayat ini perlu dibutuhkan buat manusia zaman ini. Terutama di situasi pandemi. Ini menyeluruh, saudara, ya, menyeluruh. Banyak orang susah hari ini. Ya. Dan ini kalau jiwanya tidak kuat, maka yang muncul adalah sisi gelap. Dan ini dangerous. Ya. Buat orang percaya Yesus, tidak seyogyanya yang gelap yang menguasai hidupnya. Ya, oleh sebab itu pelajaran ini kembali kita back to basic. Tapi disinilah persoalan manusia itu. Next slide. Mazmur 46. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saya kasih garis, diamlah. Maksudnya apa? Ini bicara jiwa manusia. Ya. Diam. Ingatlah, aku ini Allah. Setelah 1 ayat lagi, next. Yesaya 30 ayat 15-16. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Ini juga mengingatkan kita, diam, tenanglah. Percayalah. Itu bicara apa? Ini kepada jiwa manusia. Ya. Sekali lagi, jiwa manusia. Next. Saudara, Yohanes 4 ayat 24. Ya. Ayat 4 ayat 24. Kalau kita mau beres, ya. Ingat, manusia itu diciptakan Tuhan pada dasarnya adalah manusia roh yang dikasih tubuh. Nah, cara pemulihan, cara memperbaiki, karena pencipta kita itu roh, maka kita harus roh dengan roh. Ya. Jadi titik persoalannya di roh manusia. Cara penyelesaian terbaik adalah di roh manusia. Sebab kita akan berhubungan dengan Sang Pencipta. Dan roh kita ini kan anugerah dari Tuhan. Maka cara komunikasi hubungan itu roh. Maka itu gambaran roh saya pisahkan manusia roh. Dan saya kasih ada lambang merpati. Bersyukurlah, saudara dan saya orang yang percaya Yesus. Roh Kudus ada bersama kita semua. Tapi orang di luar sana, tidak ada janji Roh Kudus. Bersyukur ada peran Roh Kudus terhadap kita orang percaya. Nah, masalahnya bagaimana kita mengaktifkan, ya? Bagaimana Roh Kudus bisa berkarya? Roh Kudus bisa penuh menguasai kita. Nah, nanti apa hubungannya manusia roh ini dengan jiwa? Ya. Jadi saudara, jiwa yang kita bicara tadi ayat-ayat itu fokusnya ke jiwa. Jiwa manusia ini pada dasarnya rapuh.
liar itu manusia pada umumnya. Ya, ini perlu dikendali. Sebab akan fatal, dia akan memerintahkan kepada tubuh untuk berbuat apapun yang jiwa mau. Kalau jiwa letih, itu berbahaya. Harus ada rest. Nah, cara istirahat, solusi antara orang-orang di dalam Tuhan dengan yang di luar Tuhan, itu beda. Sama-sama niatnya rest. Tapi beda cara, saudara. Manusia-manusia yang tidak mengenal Yesus, yang tidak beriman kepada Kristus, biasanya itu juga butuh rest jiwanya. Tapi dengan cara beda. Contohnya, mereka mungkin datang ke tempat-tempat yang lain, ya, mungkin tempat sunyi. Untuk apa? Pikirannya dikosongkan. Pikirannya dilepaskan dari semua. Jadi dikosongkan. Kalau anak Tuhan, restnya beda. Tidak ada pikiran kosong. Pikiran kosong berbahaya. Ya. Nah, anak Tuhan solusi jiwa, itu kita mengenal sebuah istilah solitude. Ya, solitude itu bahasa apa? Sinonimnya itu quiet time, stillness, silence. Itu sinonimnya, ya. Solitude. Apa itu solitude? Next. Solitude ini adalah saudara dan saya harus punya kepandaian, kepintaran untuk solitude ini. Yaitu apa? Disiplin di dalam kesendirian. Disiplin di dalam keheningan. Perhatikan, kita ini perlu punya saat waktu disiplin dalam keheningan dan kesendirian. Renungan sejenak. Ini yang disebut quiet time. Mari kita lihat satu ayat lagi. Mazmur 3 ayat 17. Ini pengalaman Daud yang luar biasa. Perhatikan warna yang hitam ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya kan jahat itu ya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Apa kata orang-orang? Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Jadi kalimat yang kita baca ini keluhan. Daud mengeluh tentang keadaannya. Ada takut, ada khawatir, tertekan jiwanya. Ya. Lalu muncul kata Selah. Ya. Selah. Setelah Selah, saya kasih warna yang biru. Ya. Selah itu kan jeda. Kalau di dalam dunia musik, Selah itu interlude. Ya. Habis nyanyi, ada vokal ya, nyanyi, vokal dengan musik, lalu tiba-tiba vokalnya berhenti, lenyap. Tinggal musik saja. Ya, nggak lama vokalnya keluar lagi. Jadi vokal lenyap, ganti musik saja, lalu vokal muncul lagi. Nah, inilah interlude. Ya. Supaya apa maksudnya? Supaya setelah vokal, hilang vokalnya, terus masuk lagi di vokal, supaya lebih apa? Lebih mantap, lebih greget gitu ya, lebih nyaman. Interlude itu maksudnya. Ini sama apa yang dialami Daud. Warna yang hitam, itulah kondisi tertekan Daud. Khawatir, takut, cemas, nggak nyaman. Tapi setelah Selah, apa yang terjadi? Kalimatnya berkata, tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku.
dan yang mengangkat kepala. Saudara tahu bedanya? Dari tertekan, kondisi khawatir, takut, dia butuh selah. Ya. Setelah selah, maka ada pemulihan, ada penyegaran, ada kekuatan baru. Dan Daud selalu begini. Dia selalu begitu. Dia disiplin seperti ini. Begitu dia tertekan, dia ketakutan, rasanya nggak ada obatnya buat jiwanya. Dia lari kepada bapaknya. Dia kembali kepada bapaknya lagi. Terus begitu. Untuk apa? Dia butuh ini, selah. Dia butuh solitude. Dia butuh quiet time. Dia butuh stillness. Ya, ayat yang bawah. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Ini tidak nyaman, dia takut. Saudara. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab, aku dari gunungnya yang kudus. Dia kondisi sekali lagi mengalami tekanan. Lalu selah. Ya, saya sebut lalu ada interview. Lalu ada stillness di situ. Lalu ada quiet time di situ. Setelah ada quiet time, apa yang terjadi? Aku membaringkan diri lalu tidur. Sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Sesudah selah terjadi pemulihan. Sesudah selah ada penyegaran baru. Sesudah selah ada kekuatan baru. Hebat ya? Hebat sekali. Kalau Daud tidak melakukan perkara ini, dia tidak punya quiet time dengan bapaknya, udahlah pasti rontok ya. Sebab jiwa manusia pada dasarnya rapuh. Ya. Nah, tergantunglah. Tadi saya kasih gambar anjing hitam dan putih ya. Tergantunglah. Siapa yang masuk di anjing putih, anjing hitam? Ya. Makanya tergantunglah. Bagaimana cara rest kita? Gitu loh. Kalau rest saudara hanya yang sifatnya hikmat-hikmat dunia, ya akan terobati sejenak. Setelah itu Anda rontok terus, rontoknya bisa lebih berat. Ya, itu sama dengan kalau di dalam dunia manajemen itu bicara teknik-teknik motivasi. Ya, dibangun sejenak, lalu hilang lagi, cepat sekali hilangnya. Ya. Makanya seperti dunia manajemen, orang-orang sales itu perlu dimotivasi, dibawa ke tempat tersendiri, outbound, dimotivasi, pulang, membara, tapi 3 hari, 4 hari hilang lagi. Terus begitu. Ya. Nah, saudara, mari kita belajar kekuatan yang sejati. Ini sudah memberi contoh yang benar kepada kita semua. Next. Nah, dari mana titik pentingnya? Saudaraku, itu ada merah yang dekat dengan roh manusia. Ya mungkin nempel. Ya. Itu yang disebut hati nurani. Semua manusia di bumi dicipta Tuhan ada hati nurani. Ya, hati nurani itu tempat Tuhan bicara, saudara. Binatang nggak dikasih hati nurani. Manusia dikasih hati nurani. Nah, seringkali kita agak melupakan perkara ini. Kita lupakan peran fungsinya hati nurani. Dan Mazmur 16 ayat 7, coba kita perhatikan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Gimana cara memberi nasihat? Ya, pada waktu malam, pada waktu engkau sendiri, engkau mulai hening, hati nuraniku mengajari aku. Ini loh, saudara. Hati nurani itu yang mengajari manusia. Dialah yang berbicara kepada saudara. Ya.
Jadi jangan sepelekan hati nurani. Firman juga sudah bicara. Kalau hati nurani itu mati, itu seperti daging manusia kena besi panas. Dia bengkak, dia sembuh, area yang kena besi itu menjadi kebal. Anda pegang, mati rasa. Nah, hati nurani yang kau tolak terus, itu akhirnya menjadi seperti daging mati rasa. Artinya apa? Seolah-olah tidak bicara lagi. Nah, disinilah makanya diminta semua anak Tuhan, orang Kristen, itu memiliki jiwa ya, memiliki jiwa hatimu yang mau diajar dan telinga seorang murid yang suka mendengar. Hati seorang murid, hati yang siap untuk diajar, pikiranmu yang siap diajar, tapi telinganya juga telinga seorang murid yang mau mendengar. Kalau jiwa ini biasa bebal, memang parah sekali. Ya. Apalagi sudah menolak suara hati nurani. Ada orang sudah Kristen, hati nurani bicara, tapi dia tolak terus. Bebal jiwanya. Hati nurani lama-lama seolah-olah nggak bicara, seolah-olah mati. Dan manusia ini dalam bahaya. Saya yakin sisi manusia gelapnya yang akan menguasai dia. Segala keputusan dia akan lahir dari apa yang ada di jiwanya. Mengerikan saudara ya, mengerikan sekali. Ya, next. Ini yang Paulus ingatkan. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Jadi berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Betapa amat sangat pentingnya hati nurani. Ini yang selalu dijaga supaya hati nurani ini murni. Kalau murni apa? Dia akan bicara kepada jiwa kita. Dia akan melatih, mendidik, mengingatkan jiwa kita. Ya. Jadi maksud dari ayat ini, hati nurani murni itu adalah kalau manusia rohmu itu intim dengan Roh Kudus, ya, engkau kuat sekali hubungannya. Nah, otomatis hati nuranimu menjadi sehat. Hati nurani yang baik inilah yang akan mengajar jiwamu. Saudara? Nah, kalau jiwanya sehat, maka tubuh hanya tinggal terima perintah. Mata hanya terima perintah dari jiwa. Jangan seperti mata Salomo tadi. Itu perintah jiwanya Salomo. Kenapa jiwanya? Jiwanya ingin menikmati apa yang dimaui oleh pikirannya Salomo. Rusaklah dia. Ya. Nah, saudara, hati nurani murni harus dijaga. Siapa yang tugas menjaga? Harus ada niatan dari kita manusia ini. Punya kesadaran yang tinggi, yang besar. Nah, oleh sebab itu, restnya jiwa manusia yang terbaik dan rest yang alkitabiah, itu memang kita perlu solitude, perlu stillness. Saudara harus punya waktu berdiam diri dalam keheningan. Ini bukan berarti saudara baca Alkitab, bukan. Ya. Fokus solitude ini adalah Kristus. Saudara ambil waktu, nggak tahu, waktu ini tidak bisa ditentukan. Ada orang yang nyaman pukul 1 malam. Ada orang yang nyaman malam capek, dia tidur dulu, jam 4 pagi dia bangun. Dan dia suka stillness dengan Tuhan. Pikirannya fokus kepada Kristus, bukan kosong. Ya, jiwanya Kristus. Mengenang, mengingat, merenungkan segala kebaikan, segala kuasa dan kebesarannya Dia yang berdaulat atas kita. Dia yang pencipta segalanya. Dia yang menyatakan tidak yang mustahil bagi Tuhan.
Bahkan dia menyatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Kristus. Inilah saudara, ya, stillness seperti inilah yang akan membangun manusia roh saudara. Kalau manusia rohmu kuat, maka hati nuranimu ini menjadi murni. Dia akan bicara kepada jiwamu secara sehat, bukan oleh hikmat dunia, bukan oleh motivasi-motivasi dunia. Ya, maka jiwamu aman. Oleh sebab itu sekali lagi, solitude bukan perkara gampang. Maka saya sebut tadi, manusia hidup itu adalah perjalanan. Tapi perjalanan manusia itu isinya pertempuran. Artinya semua orang percaya pun ada proses. Ya. Dan ini kalau kita tidak terus memiliki niat kesadaran berlatih, bagaimana hidup disiplin dengan quietness. Saudara nggak bisa. Karena quietness itu gangguannya banyak. Ya. Kita baru quietness 2 menit, mungkin baru 1 menit. Itu ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu. Oh ini kayak, oh itu kayak, oh. Dia berusaha mengganggu. Saya percaya, iblis tidak suka kalau anak Tuhan itu punya kekuatan di dalam quietness. Iblis tidak suka kalau anak Tuhan itu benar-benar punya disiplin solitude. Kenapa? Dia tahu ada rahasia besar di situ. Hati nurani dia akan menjadi murni. Artinya jiwa dia akan siap untuk dikuatkan. Ya, beda sekali ya. Orang rajin ibadah ke gereja, tapi tanpa kehidupan stillness, quiet time, dia nggak punya. Dia nggak bisa kuat. Ya. Oleh sebab itu, mari saudara orang percaya harus punya kepandaian, kecerdikan di dalam hal stillness, quiet time, solitude. Bukan sibuk membaca Alkitab, bukan. Baca kitab ada waktu sendiri. Tapi quiet time itu tidak mungkin kalau kau tidak pernah membaca Alkitab. Kalau pikiran blank kosong, tidak ada isi tentang firman Tuhan, apa yang kita akan quiet time kan? Nggak ada, saudara. Ya, maka itu ada waktu engkau bagaimana belajar firman Tuhan, tahu tentang firman Tuhan, tapi ada saat engkau quiet time bersama Yesus. Nampaknya ini biasa-biasa, saudara. Oh tidak, ini luar biasa. Ya, next slide. Sebab apa? Firman Allah hidup dan kuat. Kalau Anda baca hikmat dunia, buku-buku duniawi yang memotivasi, itu bukan hidup dan kuat. Tidak. Dia hanya menggerakkan jiwa sementara. Tetapi firman ini hidup dan kuat. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di dalam teks bahasa Inggris, Amplified Bible, saudara lihat. For the word of God is living and active and full of power. Luar biasa. Ya. Jangan sepelekan firman Tuhan. Tapi hanya membaca berpengetahuan tidak bermanfaat. Saudara membutuhkan sebuah waktu engkau bersendiri dengan Bapa. Loh, Yesus saja begitu, saudara. Dia kalau ngurusi kesibukan dunia terus, tak pernah selesai. Dia ngurusi hanya muridnya aja. Dia rugi. Oleh sebab itu dia akan seringkali meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke bukit. Ngapain? Dia perlu quiet time. Itu Yesus. Dia perlu solitude. Dia perlu hening dan kesendirian dengan Bapa. Paham saudara ya? Justru kita yang enggak, kita punya kelemahan di situ.
Ya, kita hanya lakukan itu yang formalitas. Diam sejenak baca. Bukan tidak boleh, wajib baca. Tapi bukan itu, ya. Harus lebih dari itu. Quiet time itu kan tidak bisa terburu-buru. Solitude tidak bisa buru-buru. Ya. Solitude itu ya carilah ya. Waktu saudara yang saudara anggap tenang, nyaman. Termasuk dalam posisi saudara duduk yang nyaman, yang enak lah. Ya. Saudara perlu sendiri dengan Tuhan. Dan rupanya ini bukan omongan kosong. Disinilah yang akan membangun engkau kuat dan kuat dan kuat. Ya. Saya sadar sekali, saudara. Hari ini, situasi pandemi, maaf ya, bukan lebih mereda. Lebih parah. Dan hari ini kan di Asia parah juga. Ya. Di Indonesia sudah dikasih hati-hati supaya jangan gerombolan. Sementara kalau bisa jangan pulang mudik dulu jangan. Tapi nggak bisa. Ya. Jiwa manusia ini sudah bergejolak geloranya inilah. Akhirnya mereka ya tidak peduli, tidak takut seolah-olah dengan COVID itu. Tapi ya kita nggak bisa apa-apa, saudara. Marilah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya harus punya mitigasi rohani yang benar. Next. Secara global, apa yang saya bicara pagi hari ini, yang sharing ini, dimulai dari kata pray and meditate on it, day and night. Ini kalau di firman Tuhan, renungkan firman siang dan malam. Ya, bukan waktunya membaca, bukan waktunya cari pengetahuan. Renungkan siang dan malam. Luar biasa ya. Orang quiet time itu merenung fokus pada Kristus. Orang kalau kuat ininya, maka akan pasti timbul kesadaran-kesadaran baru yang sehat. Akan muncul nilai-nilai kebenaran yang sehat. Dan akan muncul keyakinan, kepercayaanmu yang luar biasa kuat dalam dirimu. Nah, kalau manusia hebat dalam perkara ini, disinilah yang disebut Roh Kudus itu akan berkarya. Ya, inilah kau yang disebut kau mengaktifkan Roh Kudus di dalam setiap kita orang percaya. Dia akan menggerakkan dan akan mengisi hati nurani manusia. Disebutlah hati nurani yang beginilah yang disebut Paulus, ini yang murni, hati nurani yang isinya sehat. Kalau sudah seperti ini, jiwamu siap diajar, siap menerima nasihat, siap dituntun, siap diarahkan. Tapi celakalah jiwa yang liar. Ya. Jiwa yang bebal. Engkau akan sulit, bahkan engkau akan membunuh ya suara-suara yang murni itu. Saudara, marilah. Jagalah hatimu dengan segala kuasa. Kalau jiwamu capek, rest. Cari rest yang sehat. Dan ini bukan perkara yang ringan. Kalau tidak pernah lakukan, akan sulit. Kalau biasa lakukan, engkau akan tidak sulit. Apalagi sudah menjadi suatu kesukaan. Waduh. Manusia rohmu, anjing putih di dalam jiwamu, akan lebih kuat daripada anjing hitam. Sehingga begitu ada perbedaan, pertarungan pikiran, medan pertempuran pikiran, maka anjing putihmu akan mendominasi. Ya, kau akan berdiri tegap, kau berdiri kuat. Next slide. Nah, sebagai penutup, saya kasih cerita ini sedikit. Ya. Itu ada orang yang namanya Euclides. Dia pakar geometri, pakar ilmu ukur. Ini orang Yunani, kalau nggak salah ya. Dia nulis buku yang judulnya The Elements. Buku The Elements ini ada 13 jilid. Ya.
13 jilid. Lalu ada seorang jenderal yang menjadikan dirinya raja penguasa di Mesir, namanya Ptolemy I atau Ptolemy berapa gitu ya. Dia minta kepada Euclides ini, bagaimana aku mau belajar ilmu geometri, ilmu ukur, tapi tanpa aku membaca 13 bukumu. Terlalu lama. Aku ingin belajar ilmumu, pintar seperti kamu, tapi aku ingin yang istimewa. Bagaimana caranya? Spesial. Tanpa belajar 13 jilid bukumu. Maka dijawab oleh Euclides, oh, tidak ada istilah shortcut. Kalau orang mau belajar, dia harus butuh proses. Tidak ada shortcut. Tidak ada jalan pintas. Saudara, sama persis seperti kita anak-anak Tuhan. Kalau ingin mature di dalam rohanimu, tidak ada jalan pintas. Harus saudara dan saya harus melewati tangga demi tangga, step by step. Tidak ada lift, ya, step by step. Apa itu step by step? Saudara dan saya memang dituntut untuk disiplin rohani, ya. Spiritual disiplin. Kalau nggak punya itu, nggak bisa. Ya, hidup kita terus rapuh terus, goncang terus. Padahal hidup manusia di depan kita nggak tahu, saudara. Saudara hari ini di Amerika, hari ini, detik ini, malam ini, besok apapun terjadi tak tahu. Di Indonesia kita hari ini, pagi ini, nanti siang, nanti sore, malam nggak tahu. Apakah akan muncul sebuah yang baik, syukur di Tuhan, atau muncul sebuah bencana, nah, nggak tahu kita. Nah, disinilah kita sekali lagi perlu mitigasi. Indonesia hidup di bawah patahan-patahan bumi, maka dia perlu mitigasi bencana, ya, natural disaster mitigation. Supaya apa? Kalau sampai kejadian begini udah siap, gitu maksudnya. Ya, nah, saudara, kiranya firman Tuhan malam hari ini, pagi hari ini di Indonesia, membangun setiap kita sebagai orang percaya. Next slide. Amin. Tuhan memberkati.